Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di bincang-bincang santai bersama aku Julpa Sucikur Aini dan teman aku. Bersama saya Teguh dan Nugraha Adi Putra. Jadi di bincang-bincang santai kali ini ada pembahasan yang Teguh, Iya. nggak cuma kayak bincang-bincang santai aja, tapi ada materinya, yaitu tentang perkembangan iptek. Tapi kita bahasnya nggak berdua aja nih teman-teman, kita ada narasumber yaitu teman sekelas kita. Kalian mau tahu gak nih? Kalau mau tahu, kita perkenalkan dulu satu-satu ya teman-teman kita. Bisa diperkenalkan dari sini dulu. Halo semuanya, aku Tika dari kelas 11 IPS 1. Dan saya Rayhan Syabulin dari kelas IPS 1 juga. Saya Neka Oktaviani dari kelas 12 IPS 1 juga. Nah, sebelum ke pembahasannya, ada baiknya kita tanya-tanya kabar dulu ya teman-teman. Takutnya kan kesini dalam keadaan lesu, belum makan, kecapean, ada yang putus cinta juga. Terus tadi juga ada yang telat ya datang ke sininya sampai jam segini. Oke. Sedikit. Ya. Gimana nih Kak Tika kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Kalau Rehan? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga. Ya. Kita kan sekarang kelas 12 ya. Kelas 12 itu masa yang sibuk-sibuk banget, terus banyak juga pengeluaran, banyak tugas dan segala macam. Jadi kita senasib ya, karena kita juga kelas 12 sama gitu. Gimana nih kelas 12 ini? Cukup rumit ya, menurut aku agak berat juga karena banyaknya tugas, terus waktunya juga lumayan kepepet karena kan setiap hari tuh pasti ada lagi tugas lagi benar. tugas Kecapean lagi, juga ya. Betul banget. Harus jaga stamina tubuh juga gitu. Kalau Kak Rehan sendiri? Kalau saya sih ya cukup capek lah karena banyak tugas dan banyak pikiran. Apa tuh? Mikirin apa tuh Kak? Gak tahu kenapa aja. Overthinking ya teman-teman. Kalau Kak Anggun gimana nih? Ya capek sih, capeknya tuh sama tugas gitu. Kayak tiap hari ada aja tugas. Iya benar. Nah, kelas 12 ini selain banyak tugas juga harus mempersiapkan kedepannya kata Bu, mau kerja atau kuliah gitu. Nah, kalau kalian mau kemana nih? Aku sih insya Allah kuliah ya. Cuman aku nggak mau terburu-buru juga, masih lihat-lihat cocoknya yang mana, gak mau tergiur sama teman yang bilangnya bagus tapi kan belum tentu cocok di kita gitu. Di orang lain belum tentu cocok di kita gitu. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Harus punya pendirian diri. Iya betul banget. Kalau Kak Rehan? Kalau saya sih kayaknya mau kuliah atau pesantren aja. Kak katanya Masya mau Allah. jadi rukiah keliling. Gak tahu, gak jadi. Rukia keliling. Kalau Kak Anggun gimana? Kalau rencananya sih mau kerja, soalnya kan nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Oh iya. Tapi kan masih belum cukup umur. Oh iya. Ikut cukup kok Kak. Kan udah lulus. Bisa juga kan lulus. Emangnya TK belum cukup umur. Maksudnya lebih baik mencari ilmu dulu lah. Oh iya. Iya, tapi Kalau kan menurut ada saya juga sih, menurut saya. yang kuliah tanpa biaya ya. Iya, ada beasiswa juga. Melalui Wah, beasiswa juga termasuk ke perkembangan teknologi nggak sih teman-teman? Karena kan Iya, kayaknya sih. beasiswa kita bisa dapetin di informasinya di media-media sosial gitu segala macam. Jadi itu juga memudahkan kita ya untuk cari beasiswa gitu. Selain itu juga di perkuliahan kan ada seleksi atau jalur masuk ya, yaitu SNBP sama SNBT. SNBP juga termasuk ke perkembangan teknologi kan kata Bu. Bener. Iya, kan dulu mah kalau masuk kuliah gak ada yang kayak gitu kayaknya ya. Kalau sekarang memudahkan banget gitu. Banyak banget peluang-peluang untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu. Salah satunya yaitu Oke. Kan kita membahas iptek ya teman-teman. Sebelum mengulas lebih lanjut, lebih dalam, aku mau tahu nih definisi iptek dari narasumber ya teman-teman. Kalau menurut Ketika apa nih iptek itu? Iptek itu ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya. Kalau menurut saya sih iptek itu perkembangan teknologi yang selalu berkembang di masyarakat. Kalau Kak Anggun? Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan wawasan yang lebih luas. Oh iya benar, iptek itu luas banget, makanya di berbagai bidang tuh kita membutuhkan iptek, apalagi di zaman sekarang ya nggak mungkin kita nggak menggunakan perkembangan teknologi kan kata Teguh. Iya. Terus apa sih pengaruh iptek untuk pembelajaran maupun di dunia kehidupan kita sehari-hari atau gimana gitu? Apa pengaruhnya besar atau enggak gitu?
menurut aku di zaman sekarang ini pengaruhnya cukup besar ya. Karena kan sekarang apa-apa tuh apa sih HP apa-apa Iya. ada di HP gitu di gadget. Terus kalau misalkan zaman sekarang anak-anak zaman sekarang itu jarang banget yang megang buku. Iya, benar. Pasti HP terus. Iya, HP. Dari apa-apa di HP. Iya. Sekarang apa namanya nyari materi aja di HP. Iya, makan juga main HP ya. Betul, Nggak, betul. kita nggak bisa kalau nggak scroll TikTok kita nggak makan ya. Lantas siapa? Oke, kalau Kak Rehan gimana nih? Menurut saya dampaknya besar juga ya, karena kalau sekarang sih nggak bisa tanpa HP, udah gitu aja. Cuma naik bawa HP ya? Iya benar. Kamar mandi juga kadang bawa HP. Kamu kenapa? Nggak tahu ya, nggak tahu tuh. Buat apa? Nggak tahu yang lain. Yang lain maksudnya bukan saya, yang lain gitu. Oh iya. Kirain kakaknya. Enggak. Kalau Kangkun Kalau gimana nih? menurut aku sih kayak membantu banget. Itu kayak membantu mempermudah pekerjaan gitu. Efisien juga, yang mempermudah waktu. Lebih efektif juga gitu. Kan dulu kan kita nggak tahu ya harus gimana atau mau cari tutorial masak juga dulu agaknya susah gitu ya. Buku ya? Iya, harus lewat buku, ada resep-resep kan gitu di buku. Kalau sekarang mah tinggal buka Google, udah gampang kan gitu. Oke, sebagai siswa bagaimana salah satu cara yang baik dalam menggunakan iptek menurut kalian? Kalau menurut aku sih dipakai jangan berlebihan ya. Cuma buat pembelajaran aja. Kayak misalkan di sekolah nih. Sekolah itu kan tempatnya untuk mencari ilmu, untuk Iya. belajar. Pakai iptek itu atau gadget itu secukupnya Iya, aja. secukupnya. Cukup buat cari materi atau apa, jangan sampai main game di dalam kelas, apalagi pas lagi belajar. Aduh, kayaknya di sini ada ya. Ini berapa nih? Itu pas lagi juga ada sama. Iya, itu juga mempengaruhi pengembangan otak kita ya. Kalau Iya, masa- kalau apa-apa pakai gadget kayaknya juga nggak baik ya gitu. Betul banget. Kalau menurut saya sih lebih baik digunakan pakai mencari materi atau apapun lah gitu. Jangan pakai slot atau apapun. Gitu. Aman kayaknya ya. Ya itu yang di belakang kamera ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Sandy kayaknya. Kalau Kangkun gimana Kalau nih? menurut aku sih kayak membatasi gitu penggunaannya gadget tuh. Buat pembelajaran kayak dipakainya buat hal positif, bukan buat negatif. Benar. Harusnya dipakai ya. Tapi banyak banget yang nyalahgunain iptek ini ya Iya, teman-teman. betul. Ke arah-arah negatif gitu. Misalnya yang kayak Karehan sebutin tadi slot juga Iya. itu termasuk dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Iya betul sekali. Ya. Next question, apakah ada perkembangan iptek dalam pembelajaran apa aja sih menurut kakak? Kayak bukan dalam handphone aja gitu. Kayak misalnya ngeprint atau gimana, itu kan juga termasuk perkembangan iptek kan? Gimana? Santai. Perkembangannya. Iya. Apa aja sih gitu? Iya. Bukan hanya HP gitu sebutin. Kalau dulu kan ibaratnya sekolah tuh cuma dapat materi dari guru, ibaratnya Iya. dikasih tugas ya cuma nulis. Iya, Kan nulis sekarang aja. harus kayak fotokopi, Iya. harus Terus bikin PowerPoint juga di betul Canva. banget. Ya. Ya, betul. jadi materi itu gak perlu kita nulis, cukup dikasih, Iya. print udah tinggal Iya. kita baca. Itu sih Itu sih, efisiennya ya. iya. Lebih Dan- simpel. Iya, simpel. Tapi gak simpel di kantong ya karena banyak Betul. banget pengeluarannya gitu. Karena kita sedang mengalami ya dijolimi oleh tugas ini. Oke, Kak Rehan sendiri gimana sih? Selain Kemasan. HP. Selain HP, ya kayak yang tadi disebutkan Tika gitu aja. Sama aja. Apa aja dong sebutin menurut kakak apa? Fotokopian atau apalah gitu. Oh iya, suka fotokopi. Iya suka fotokopi masa tugas yang batur. Yang batur. Kalau Kangkun gimana nih? Sama sih, lebih efektif gitu. Oke, next question. Apa sih menurut kalian tujuan utama adanya perkembangan iptek? Apakah untuk memajukan apa sih ya? Perkembangan ipteknya untuk memajukan pola pikir manusia untuk kedepannya atau untuk memajukan seluruh bumi di seluruh alam gitu ya? Konteksnya sangat-sangat di luar-luar ya. Menurut aku
Ya karena kan zaman kan sekarang makin maju. Iya. Pastinya kebutuhan manusia juga semakin banyak kan. Benar. Jadi kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia dengan adanya iptek, dengan dikembangkannya iptek. Iya, Jadi benar. semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangan iptek supaya bisa saling memenuhi kebutuhan. Iya, gitu. benar. Kalau Kak Sama. Rehan, kok salah sih? Gak punya pendirian ya dia guys. Dia plagiat ya guys. Kok sama sih? Gimana sih menurut kamu tujuan utama adanya perkembangan iptek ini gitu? Kesini dulu aja. Wah, oke. Kalau menurut aku sih kayak memperlancar segala urusannya gitu. Kalau Iya, iptek itu benar. kayak membantu banget. Benar. Iptek juga bukan di dunia kayak di gadget aja kan, banyak di transportasi, Betul banget. alat-alat Betul rumah banget. tangga juga Betul. kan banyak banget Sekarang ya. juga ada sistem COD. Oh ya. iya, itu juga termasuk perkembangan iptek, itu juga memudahkan ya. Iya, Tapi betul. ada pengaruh negatifnya yaitu sikap konsumtif gitu. Jadi kalau misalnya buka Shopee, kalau misalnya kita gak butuh tapi barang itu lucu tuh pasti kita beli ya. Beli banget. Apalagi cewek. Kalau cowok kayak gitu gak? Enggak dong. Kalau Kenapa? cowok kan pakai tahu. uangnya bukan kayak buat COD gitu, bukan. Oh. Pakainya top up. Oh iya, wah top up juga termasuk nih ke perkembangan iptek gak sih? Ya, dulu ada gak sih top up? Gak ada kan? Enggak ada. Dia mau main dadu, Oh iya ada. Dan Oh apa monopoli? monopoli. Oh iya monopoli juga. Monopoli luar tangga. Iya monopoli juga ada loh di handphone sekarang ya. Ya, canggih banget. Ya, canggih Jadi- banget sekarang ya. Oke. Next ya pertanyaannya. Apa sih menurut kalian perkembangan iptek? Menurut kalian contoh-contoh perkembangan iptek? Aku dulu boleh? Ya. Kayak contohnya ya. Ini apa? Ini HP kan. Dulu HP kayak gini gak? Enggak. Dulu itu HP pakai tombol. Iya, nggak? benar. Cuma bisa pakai SMS telepon. Benar. Tapi sekarang udah bisa video Iya. call. Video udah call ada- sama Ayang ya. Aduh, aku udah punya. Masih sekolah gak boleh, nanti dimarahin Oh, gimana. Terus udah pakai layar sentuh juga. Sekarang udah lebih simpel, bisa video call, bisa voice note. Iya, gitu. mempermudah juga kan dulu ngetik tuh harus satu-satu kan, Aduh. tutut gitu kan, harus pindah huruf tuh ayo harus dipencet satu-satu Iya, benar. kan gitu ya. Oke. kalau Kalau menurut Ren? saya sih contoh perkembangan iptek itu dari kendaraan ya. Contohnya dari sepeda aja. Sepeda sekarang kan jadi sepeda motor, jadi bisa lebih cepat. Oh iya, sepeda listrik Ya, juga ya, ada. betul Nah, sekali. sepeda listrik kalau di sini tuh digunainnya sama anak-anak kecil, menurut aku itu kurang efisien atau Bahaya. berbahaya ya gitu, karena sepeda listrik tuh gak ada suaranya juga kan ya. Iya. Kalau misalnya dari belakang tuh tiba-tiba suka bahaya. soak yang soakan ya budak Yang soakan ya. itu. Iya, terus banyak juga kecelakaan akibat penggunaan sepeda listrik ini. Karena menurut aku anak-anak kecil itu jangan dikasih sepeda listrik gitu. Sepeda listrik itu menurut aku untuk membantu kayak ibu-ibu belanja ya, Betul, atau untuk betul kayak banget. perjalanan yang jaraknya dekat gitu ya. Betul. Biar gak lebih berat kalau bawa motor. Benar, apalagi kalau belanja kan barang bawaan yang banyak Betul. gitu ya. Harusnya ya jangan dikasih sama anak-anak kecil ya harusnya. Bawah umur ya. Iya, harusnya sih gitu. Menurut Kak Anggun? Kalau menurut aku sih perkembangan itu kayak contohnya blended learning, bukan sih, kan kayak di yang dulunya ujian tuh kan pakai kertas, sekarang Oh lebih iya. pakai Oh iya benar. Google Form Iya, ya, iya, pakai betul. kuisi. pakai aplikasi digital Oh gitu. iya, kemarin juga kita ujiannya pakai aplikasi Quizzes. Itu juga kayak memudahkan, ada dampak negatifnya dan dampak positifnya juga ya Kak Anggun gitu. Menurut Kakak penggunaan Quizzes ini membantu nggak sih? Ada sedikit membantunya, ada sedikit minusnya sih. Minusnya itu kan kayak kalau gak ada jaringan kan nggak bisa diakses. Oh iya bener, apalagi dulu di kelas kita tuh gak ada jaringan ya. Sinyal ya? Iya, sinyal. Aduh. Susah sinyal kayak film. Terus katanya harus pantang ya. Ada Iya bener. Terus apa ya? Waktunya juga sedikit ya menurut Iya aku sih. kalau di Dibatas handphone. ya. Kalau misalnya di sini kan kadang guru ngasih itu ya, ngasih apa sih tenggang waktunya tuh kayak cukup lama gitu. Kalau misalnya di sini kalau misalnya 10 udah jam 10 udah ditutup kan Udah selesai soalnya. ya? Iya bener gitu. next ya. Yang next. Apa sih perkembangan iptek di Indonesia? Iya, nah di Indonesia nih banyak banget sih perkembangan ipteknya, tapi ya sama-sama aja sih sebenarnya ya di Indonesia Luar. maupun di luar negeri gitu. Tapi ada nggak sih salah satu perkembangan iptek yang cuma ada di Indonesia gitu menurut kalian? Ada nggak?
Gak tahu ya. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Ada ya. Tapi belum tahu tuh. Oh iya, nanti kita search aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau menambahkan di kolom komentar, boleh banget untuk referensi kita juga. Kan kita takutnya banyak yang belum tersampaikan gitu. Terus agak seret ya. oh iya, Oh, iya. kayaknya kita Boleh dulu minum ya dulu nggak teman-teman, sih? nggak apa-apa kita Iya. karena di sini Oh, tuh boleh nih. bincang-bincang santai, kita minum dulu. Ini ditampi ya. Ya, enggak teteh. Aduh, dari tadi nih. Dari tadi. Belakang kamera nggak aus nih. Udah? Udah. Menurut kalian apa saja manfaat dari perkembangan iptek? Kalau menurut saya sih perkembangan iptek itu manfaatnya Banyak jadi banget. lebih mudah aja dan lebih cepat aja gitu aja. Sebenarnya pembahasannya ke situ Iya, aja gak sih guys? Sebenarnya tak itu ada di kehidupan sehari-hari kan. Pertanyaan betul yang sekali. kita sampaikan dan jawaban dari sumber tuh ya sama gitu, menyangkutnya kayak tadi pertanyaan ke satu atau kedua itu sama aja gitu, jawabannya juga hampir sama gitu, mirip-mirip gitu. Oh iya, sekarang kalian udah 17 tahun nih. Betul. Iya. Udah bikin KTP? Alhamdulillah. Kalau Kak Rehan Belum. masih bocil. Kalau Kak Anggun udah? Oh, udah. Karena dia nggak sekolah ya kemarin pas ada Iya, betul. ada KTP gratis. Oh iya, setahu aku ya KTP itu gak cuma KTP yang kita pegang aja loh, Pak. Ada iktp. Yang elektronik ya? Elektronik KTP. Tahu nggak? Nggak. Baru tahu lah serius. Emang ya? Jadi dulu itu atau ada ya, masih ada, aku juga nggak tahu karena dulu itu ada gitu iktp itu. Jadi ini juga salah satu perkembangan iptek juga ya Kak. Iya. Iya, iktp ini gitu. Terus KTP juga sangat dibutuhkan apalagi orang-orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas, karena sekarang kan musim pemilu harus nyoblos ya. Harus nyoblos gitu. Juga ya fun fact, nyoblos itu bisa loh guys di aplikasi, nggak langsung ke TPS, tempatnya gitu. Iya. Baru tahu. Baru tahu. Aduh, kudek banget ya. Iya. untuk orang-orang yang mager bisa ya nyoblos di itu. Aplikasi ya? Iya, di Wah, cocok aplikasi. buat kau berbahan Iya, ya. Nih contohnya kau Tapi sebaiknya biar ini kan first time kita ya nyoblos. Iya. Sebaiknya Presiden kita ya? iya, sebaiknya kita tuh kayak datang aja langsung gitu biar Iya. kita tuh dapat apa ya, dapat Kesan tersendiri. kesannya, Pengalaman. kesan kayak kesan wah ini nyoblos pertama aku nih gitu ya. Kalau Iya, misalnya betul. di rumah aja tuh kayak flat banget Iya, ya sih ya. benar. Kayak nggak seru gitu. Kalau misalnya ke TPS langsung kan ketemu teman-teman yang umurnya udah 17 tahun juga gitu. Iya, Bahkan ke atas ada juga ya? Ada kakek-kakek, nenek-nenek dan lain-lain ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana latar belakang perkembangan iptek? Menurut kakak, latar belakangnya kenapa sih ada iptek gitu? Ya seperti yang aku bilang tadi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, Jadi, benar. Karena kan zaman itu semakin maju, kebutuhan semakin banyak, jadinya diadakanlah perkembangan iptek Iya. supaya bisa memenuhi kebutuhan Benar, manusia. nah benar. Karena faktornya ya itu ada kebutuhan. Jadi Iya. para Iya, betul. para ilmuwan tuh Mencari apa ya? Mencari perkembangan untuk memudahkan perkembangan Aktivitas. Iya, aktivitas manusia Iya, gitu. kayak ibaratnya gini, kita lapar, berarti kita harus apa? Harus masak Mak- dong, oh, iya. memenuhi kebutuhan kita bisa. Kagak makan mulu ya. Lapar ya? Gak lapar ya? Iya, soalnya kita dari tadi guys. Bisa goput gak sih di sini? Waduh. Belum nyampe sih. Aduh, Oh iya, nekok. belum nyampe ya. Aduh, gimana sih? Gitu. Belum sampai sini. Iya, belum sampai sini. Padahal kan ya harusnya sih harus sampai sini. Tapi mungkin keterbatasan wilayah juga, wilayah yang jauh juga jadi faktor penghambat juga untuk perkembangan iptek ya. Gitu. Oke. Oke, kayaknya pembahasan kita cukup sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang kurang atau materi yang kita sampaikan kurang jelas gitu, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terus udah sih kayak gitu aja. Jangan lupa like ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi